Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi buat mahasiswa semua yang ikut kajian ini, seperti halnya keseriusan yang diperlihatkan oleh anak muda, walaupun dia datangnya telat, tapi dia masuk izin gitu, dan bisa duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, walaupun si pemuda tadi dapat duduk dekat Rasulullah, tapi datang dia telat ke majelis, itu nggak perlu ditiru. Seperti juga keterangan dari para ulama, itu untuk keadaan tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa untuk keadaan tertentu itu dimungkinkan, tapi untuk lebih jauh itu jangan ditiru. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dijelaskan. Mudah-mudahan juga bisa ditambahkan keterangannya. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada moderator untuk kita buka forum tanya jawab. Saya akhiri dulu. Billahi fisabilil haq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sekali lagi Andi mau ingatkan bahwa kalian yang hadir di kajian putra ini diwajibkan untuk mengisi absensi yang telah Andi kirimkan di chat Google Meeting. Absensi kalian berguna untuk kesuksesan acara kajian putra ini. Oke, karena materi telah selesai dibabarkan, ya sekarang kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Jikalau ada yang ingin bertanya, langsung saja dibuka mic-nya dan langsung ditanyakan kepada Ustadz Abundan. Thank you. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Kan kalau di Untar tuh ada jam masuk C, Ustadz. Kayak jam 11.30 sampai jam 1:10. Kan ada aja Ustadz dosen-dosen yang lagi di luar. Kalau ada, saya nanya kalau misalnya ada dosen yang misalnya pas ajan tuh kan berhenti dulu saat kayak ngargain ajan gitu. Tapi kalau dosen yang pas ajan tapi lanjut belajar segala macam, tapi kita dengar ajan, apa ilmu kita bermanfaat apa enggak, Zat? Ya. Syukran, Zat, begitu aja, Zat. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, ini menurut ulama, karena dua-duanya adalah hal yang wajib. Kenapa wajib? Ada hadis Rasul yang berbunyi, Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Thalibul ilmi, thalibul itu artinya menuntut, ilmu, menuntut ilmu, faridatun, faridah, diwajibkan, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim yang laki-laki, wal muslimat, dan muslim yang perempuan. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kok Rasulullah bisa memutuskan wajib? Karena itu dapat perintah dari Allah. Jadi biasanya Nabi mengucapkan sesuatu, apalagi berkaitan dengan syariat, itu dapat bimbingan langsung dari Allah. Nah, jadi kita menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, tinggal kita mau izin sholat zuhur dulu, boleh. Kita mau tetap di dalam, tapi begitu udah selesai, kita langsung ke musola, terus kita sholat. Kalau bisa sholatnya jangan sendiri, berjamaah. Jadi cari teman muslim, kompakin, ntar kita kalau
izin berdua ya, supaya kita sholatnya berjamaah. Kalau pas waktunya kita langsung ke musola, memang orang lagi sholat, jadi udah dapat berjamaah. Tapi kalau misalnya kita nanti, kita harapkan juga kita ke musola, dapat sholat berjamaah, walaupun waktunya udah lewat. Nah, apakah ilmu yang kita dapat itu bermanfaat? Insya Allah bermanfaat. Ya, ada orang membagi ilmu itu dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bermanfaat, bermanfaat. Rasulullah bilang, kejarlah duniamu. Itu dengan ilmu, kata Rasulullah. Kau kejar akhiratmu, juga dengan ilmu. Kau kejar dunia dan akhiratmu, juga dengan ilmu. Jadi, kita mau urusan apapun dengan ilmu. Tapi ilmu yang terbaik itu sesuai dengan yang tadi doanya, ialah Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Kita minta ilmu dari Allah dan minta pemahaman juga, disertakan pemahaman supaya jangan salah. Begitu tadi, siapa? Akbar ya? Yang bertanya tadi siapa? Akbar, Pak. Oh iya, Akbar udah cukup? Iya Pak. Udah cukup? Iya Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada Pak, aku Pak. Ya, Khalif. Hadir. Kalau kita tuh ajan ngambil ajan pertama ya Pak, maksudnya suara ajan pertama. Iya, terus ada lagi? Cuma ini agak gimana ya? Agak bikin bingung dari dulu, soalnya kadang ilmu pengetahuan nggak nggak sejalan sama ilmu pengetahuan di agama juga. Misalnya yang aku ingat itu kayak ilmu pengetahuan alam itu kan matahari mengelilingi bumi. Kebalik, bumi mengelilingi matahari. Sedangkan dalam Islam, kata Ustadz aku itu matahari yang mengelilingi bumi. Itu agak bingung aja gitu. Gimana caranya biar aku nggak terlalu memikirkan perbedaan itu gitu loh. Takutnya jadi salah kaprah di akunya juga. Ya, yang pertama kalau mengenai azan itu biasanya kan ada waktu ya, ada waktu. Yang sebagusnya kita tahu waktu kapan masuknya. Kapan masuknya. Sebagusnya kita tahu. Jadi nggak perlu ada jam, kita juga tahu dengan matahari atau dengan bulan. Tapi kalau nggak ada itu, kita tahu dengan jam. Nah, kita biasanya dapat tuh dari grup-grup WA jadwal waktu pada hari ini subuh, suruk, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Dapat biasanya. Jadi kalau kita ini yakin nih sama ini. Terus ada azan. Udah kita pakai patokan azan ini. Jadi ada azan pertama udah berkumandang, tapi belum sesuai nih dengan jamnya. Kita belum mau pakai. Azan kedua belum, azan ketiga. Nah, ini nih cocok dengan jadwal yang saya punya, yang saya yakini. Itu bagus. Tapi kalau juga ternyata nggak punya, baru pakai yang pertama kali. Kalau kita nggak punya pengetahuan untuk menentukan waktu, satu, kita nggak punya jadwal, dua, kita baru menentukan yang pertama kali. Kadang-kadang yang pertama kali azan itu lebih cepat semenit atau 2 menit dari jadwal. Nah, itu yang mengharuskan kita sebaiknya punya jadwal. Itu ya yang pertama. Yang kedua mengenai matahari mengelilingi bumi. Kalau ada ustadz, mungkin ustadznya itu hilaf dalam hal bicara. Yang ada juga yang saya pahami, bumi berputar pada porosnya dan dia pada orbitnya mengelilingi matahari. Nah, itu yang ada dalam Al-Quran.
Nah, dulu ada peristiwa Galileo Galilei ya. Galileo Galilei yang menyatakan bahwa Iya. Bumi itu bulat. Galileo Galilei yang mengatakan bumi ini bulat ya. Iya deh. Bukan yang matahari mengelilingi bumi, itu pendapatnya pihak gereja, ditentang oleh dia nih, Galileo Galilei atau Copernicus, lupa saya itu. Nah, akhirnya dia dihukum karena menentang pendapat pihak gereja. Pihak gereja itu menyatakan bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Tapi pendapatnya dia ini nanti dicari ya, pendapatnya Galilei atau Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus itu dia menyatakan enggak Bapak, katanya, bahwa bumi itu berputar pada porosnya dan bumi mengitari matahari. Nah, jadi kalau ajaran pihak gereja itu disebut geosentris, ajaran penemuan dari Copernicus itu heliosentris. Nah, heliosentris ini kemudian yang ternyata memang benar pengamatannya Galileo Galilei. Gitu. Nah, itu juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan ada dalam Al-Qur'an gitu. Khalif. Jadi mungkin ustadznya itu keselip lidahnya, maksudnya itu bumi berputar pada porosnya mengelilingi matahari, terus dia terbalik ngajarinnya, mungkin gitu. Nanti di cross check aja. Iya. Yang jelas, Khalif, misalnya dapat ilmu-ilmu kayak gitu, jangan langsung ditelan. Nah, misalnya dari hanya dibikin bingung dulu. Cari perbandingannya, cari ilmunya. Oh, ternyata mungkin ustadz saya itu hilaf dalam hal menyampaikan. Namanya manusia itu kan tempatnya hilaf dan lupa. Iya, Pak. Sekalipun saya bisa aja wah nih ustadz ini dalam hal menyampaikan ada bagian yang terselip misalnya. Nah, bagian itu dibuang, yang lainnya bisa diambil kan gitu. Jadi menurut saya begitu, Alif. Mungkin pendapat dia bumi berputar pada porosnya mengelilingi matahari, yang matahari juga berputar pada porosnya. Begitu, tapi mungkin dia khilaf, jadi penyampaiannya kurang tepat gitu. Ya, saya kira cukup ya, Halif ya. Ya, itu aja. Terima kasih banyak, Ustaz. Yuk, sama-sama. Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Andi, Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan, Andi. Perihal adab kita dalam menuntut ilmu, Andi pernah dengar bunyi yang berkata, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kebetulan Andi seorang muslim etnis Tionghoa, Andi merasa penasaran nih dengan bunyi dari kalimat itu. Sebenarnya itu mengartikan apa sih, Pak? Ya. Andi, saya mau tahu dulu, Andi muslimnya ini baru sudah lama, dari orang tua gitu? Saya baru, Pak. Baru berapa lama? Baru 2 tahun, Pak. Oh, baru 2 tahun. Ya. Tapi semangat terus ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, amin. Bagus. Ya, ada hadis yang disebut seperti itu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, tulibul ilmi ila Sin. Kalau nggak salah gitulah kira-kira redaksinya. Tetapi Andi perlu tahu, hadis itu ternyata hadis yang lemah. Hadis yang doif. Hadis yang doif itu maksudnya hadis yang, kalau hadis itu kan rangkaiannya terus sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah. Tapi hadis yang barusan disebutkan, setahu saya itu bukan hadis yang kuat. Bukan hadis yang sahih. Nah, jadi itu dari
pendapat-pendapat orang yang menyatakan bahwa ila sin itu maksudnya Cina, bahwa Cina itu adalah negara yang jauh dari Arab gitu. Tuntutlah ilmu sampai daerah yang jauh, gitu maksudnya. Tapi itu akhirnya disebut sebagai hadis. Tapi begitu dicek, ternyata itu hadisnya doif. Hadis yang lemah, yang sebagusnya tidak dipakai gitu. Sebagusnya tidak dipakai. Tapi masih ada yang pakai sampai sekarang. Masih ada yang pakai sampai sekarang. Nah, nanti dicari sama Andi Lau itu, dicari itu hadisnya bagaimana tuh. Kalau hadisnya soheh, wah Pak Abudan mungkin hilaf tuh, hadisnya soheh. Silakan pakai. Tapi sependek pengetahuan saya tahunya bahwa hadis itu memang ada, cuma doif, artinya lemah. Lemah itu sebagusnya nggak dipakai. Jadi itu pembicaraan dari orang ke orang yang pada waktu itu berkembang. Ada satu negara yang jauh disebutnya Cina. Nah, untuk menggambarkan kita harus menuntut ilmu sampai daerah yang jauh, disebutlah itu ilasin ke negeri Cina. Padahal itu hadisnya bukanlah ucapan dari Rasulullah. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Allah wa rasulu a'lam. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Andi mau tanya lagi deh Pak. Boleh. Ini ada hadits yang bikin Andi penasaran tentang 100 tahun sekali. Dalam hadis Abu Daud dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbaharui untuk agama mereka. Dari banyak literasi yang telah Andi baca, itu Andi melihat tiap abad itu selalu ada sosok-sosok yang dia memiliki pencerahan dalam ilmu pengetahuan. Dan dalam Pak Abundan yang telah Bapak jelaskan tadi, ada sosok mungkin seperti Galileo Galilei, atau mungkin dalam konteks Islam ada sosok seperti Ali bin Abi Thalib, lalu ada Ibnu Sina dan lain-lain. Lalu di agama lain pun juga ada sosok yang sangat jenius gitu, yang udah terbukti gitu, seperti Albert Einstein dan lain-lain. Itu tanggapan Pak Ustadz itu seperti apa, Pak? Ya. Pertama mengenai 100 tahun itu memang ada hadisnya, dan itu bisa dipakai sebagai kajian ya. Cuma 100 tahunnya itu bagaimana pergilirannya, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu kenapa disampaikan kayak gitu. Sebab kita harus jadi lebih teliti untuk menentukan, oh iya ini 100 tahun. 100 tahunnya tuh batasannya mana? Apakah dari tahun 0 sampai tahun 100, atau tahun 20 sampai tahun 120, atau tahun 50 sampai tahun 150, atau tahun 80 sampai tahun 180. Nah, kita nggak tahu. Apakah 100 itu angka mutlak, 100, atau bisa 110, bisa 120, bisa 150, bisa 90. Ini kajiannya ya, kajian tentang hadis itu. Tapi yang jelas benar, ada pergiliran yang Allah munculkan orang-orang tertentu, entah dia pandai dalam hal ilmu, entah dia orang yang berkuasa, entah dia nggak berkuasa tapi sangat berpengaruh. Nah, itu muncul tuh setiap 100 tahun. Karena memang ada penyemangat ya, ada nafas baru, ada gairah baru yang Allah berikan agar orang-orang yang nggak sadar, jadi mengingat Allah, jadi bersemangat untuk taat tunduk patuh pada Allah, untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, supaya hidupnya bukan hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga dia insya Allah bahagia di akhirat. Nah, itu ada perguliran orang-orang pandai, orang-orang baik, orang-orang soleh,
yang mengingatkan itu, entah dia berilmu, entah dia berkuasa, entah dia orang yang berpengaruh. Ya, orang yang berpengaruh, jadi dia nggak berkuasa, tapi dia misalnya dia berpengaruh dari sisi kekayaan, misalnya dia berpengaruh karena banyak relasi dan sebagainya. Jadi benar yang Andilo bilang, memang hadis itu ada, tapi harus ada kajian khusus tentang hadis itu, karena hadis itu punya batasan-batasan, misalnya 100 tahun, terus pergilirannya apa yang digilirkan oleh Allah, kekuasaan itu apakah politik, apakah ekonomi, apakah dari sisi agama, ya, munculnya orang-orang tertentu. Nah, jadi perlu kajian tersendiri tentang hadis itu, didalami tentang hadis itu. Bagus pertanyaannya Andilau. Ya, terima kasih Pak Abundan. Tunggu, Andilau. Nama saya Abudan. Oh iya Pak, Pak Abudan. Iya. Oke. Maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ya, karena mungkin waktu telah menunjukkan 9:05 dan kajian putra ini direncanakan berlangsung 1 jam. Ya, mungkin kajian putra ini akan Andi tutup aja kali ya Pak. Ya, silakan. Oke. Sebelum kita lantunkan doa penutup, ada quote singkat dari Andi perihal menuntut ilmu. Ini ada quote dari Ali bin Abi Thalib. Engkau tidak bisa mencapai ilmu kecuali dengan 6 perihal. Pintar, senantiasa mau mengetahui, sabar, memiliki bekal dalam menuntut ilmu, tutorial dari guru, serta dalam waktu yang lama. Ya. Ya, mungkin doa penutup bisa langsung dipandu oleh Pak Abudan. Mari kita sama-sama baca doa penutup. Dinyalakan kameranya, audionya sebentar. Subhanakallahumma Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, thank you Pak. Yuk, Terus ya Pak. Ya, oh, thank you semua. Syukran ya Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. ya, sama-sama.